Yaitu kita beri judul 11 kabar gembira untukmu jamaah sholat subuh. Sholat subuh adalah termasuk salah satu sholat yang di dalam Islam mempunyai perhatian yang lebih, perhatian yang banyak. Dan kita berharap dengan barokah majelis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Dan kita duduk di rumah Allah ba'da salat subuh sampai syuruk nanti, berzikir, mendengarkan majelis ta'lim, dan kita tutup dengan salat 2 rakaat, salatu sunnatil isyraq. Allah catat untuk kita ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Allahumma amin. Salat subuh ini dahsyat, bahkan dulu para sahabat kalau melihat ada orang Islam, orang laki-laki, subuh dan isya tidak ke masjid, itu dicurigai sebagai orang munafik. Itu yang ngomong sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kunna idza faqadna ar-rajul fil fajri wal isya asa'na dhanna bihi." Kami apabila kehilangan seseorang, tidak melihat seseorang laki-laki pada sholat subuh dan sholat isya, maka kami berprasangka buruk kepadanya. Yaitu dicurigai sebagai orang munafik. Karena dulu itu imamnya siapa? Yang jadi imam adalah Rasulullah SAW. Yang jadi imam adalah Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sehingga kalau imamnya kayak gitu, tidak ke masjid, ya jangan-jangan dia orang munafik. Namun kita nggak boleh niru-niru gitu ya. Ya nggak boleh, nanti ada orang nggak ke masjid dicurigai munafik, nggak boleh. Artinya di sini motivasi untuk sholat subuh dan isya di masjid bagi orang laki. Nah, di sini ada 11 bisyarah kabar gembira untuk Bapak Ibu sekalian yang sholat subuh di masjid. Orang perempuan ke masjid boleh, walaupun lebih afdal di rumahnya. Yang nomor satu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Buraidah Al-Aslami. Beliau bersabda, "Basyiril masya'ina fid dulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan pada waktu malam menuju masjid-masjid, ya, pada waktu gelap. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti hari kiamat. Yang dimaksud sholat pada waktu yang gelap adalah sholat subuh. Karena dulu zaman Nabi itu gelap, tidak ada lampu. Nah sekarang walaupun ada lampu, tetap maksudnya adalah berlaku. Sholat pada waktu yang masih gelap. Jadi di sini insya Allah Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan cahaya yang sempurna hari kiamat. Ya, jadi Allah itu memberikan balasan sesuai dengan perbuatan. Dia pergi ke masjid, masih gelap, maka nanti oleh Allah diberi cahaya sempurna hari kiamat. Kemudian kemudian kalau ada yang tanya, ibu-ibu kalau di rumah apakah juga dapat? Oh dapat. Pokoknya semua fadilah orang laki di masjid itu berlaku untuk orang perempuan yang sholat di rumah. Karena Nabi menyebutkan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah perempuan-perempuan itu lebih baik bagi mereka daripada ke masjid. Namun kalau ke masjid nggak boleh dilarang. Kemudian yang kedua, kabar gembiranya adalah kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, berarti kita otomatis sholat sunnah fajar. Insya Allah semua yang ke masjid sholat subuh pasti sholat sunnah fajar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia seisinya. Jadi Bapak Ibu kabeh suge-suge pol. Ya, Bill Gates kalah suge. Percaya apa enggak Bapak Ibu? Percaya apa enggak?
Sekarang kalau Bapak Ibu percaya berarti orang beriman, tapi mungkin imannya masih bertingkat-tingkat. Itu kita akan percaya pakai banget kalau sudah mati kita. Karena kita sekarang ini hidup, nahnu qaumun ya, na'mal wala na'lam. Orang hidup itu orang bisa beramal tapi nggak tahu apa-apa, nggak ketok. Ngene-ngene iki ya kita percaya mbek nabi ngono tok, cuman nggak ketok. Tapi kalau orang sudah mati, hum qaumun ya'lamun wala ya'malun. Lek wong wis mati iku ero kabeh, tapi gak iso beramal. Orang kalau sudah mati Bapak Ibu, ketika ditawari, ini loh ada jet pribadi. Dengan kamu membaca subhanallah 1 kali, milih mana dia? Milih mana kira-kira? Milih baca subhanallah 1 kali. Karena bagi orang mati jet pribadi nggak ada artinya. Subhanallah itu nilainya besar. Jadi ini semuanya kita baru tahu dengan sebenar-benarnya kalau sudah mati. Kemudian al-bisyarah ats-tsalitsah, kabar gembira yang ketiga, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min baitihi ilal masjid kutiba lahu bikulli khutwatin yakhtuha asyru hasanat. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, maka dicatat untuknya setiap langkahnya. Yang melangkah ke masjid itu 10 kebaikan. Wah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dari rumah ke sini berapa langkah Bapak Ibu? Naik sepeda, ya enggak apa-apa. Kalau jalan berarti berapa langkah? Ini yang motivasi untuk punya rumah jauh dari masjid. Karena langkahnya lebih banyak. Itu kan ada sahabat-sahabat mau pindah dekat masjid kan, kata Nabi tetap ada di kampungmu. Karena ganjaranmu lebih banyak ketika berjalan. 1 langkah tadi dapat berapa? 10 loh, bukan 1 loh, 10. 1 langkah itu 10. Lah kemudian wal qa'idu fil masjid yantadhirus salata kal qanit wa yuktab minal musallin hatta yarji ila baitih. Orang yang duduk di masjid menunggu salat, maka dicatat seperti orang yang qanit, orang yang taat kepada Allah, dan dicatat juga dia termasuk orang yang sedang salat sampai pulang ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu ndek kene lungguh iki ngenteni salat sunnah isyraq itu dicatat salat. Atau tadi sebelum subuh, nunggu sampai waktu sholat subuh. Itu dicatat sholat terus. Dianggap sholat kabeh. Sampai mulai. Wah luar biasa. Kemudian juga dijelaskan di dalam riwayat yang lainnya. Inna ahadakum maqa'ada yantadirus salah fi salah. Malam yuhdid. Sesungguhnya seorang dari kamu selama dia duduk menunggu sholat, maka dicatat sedang sholat. Selama belum batal. Pokok durung batal. Sik duwe wudu. Tad'u lahul malaika, malaikat berdoa untuknya, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Jadi Bapak Ibu kabeh lungguh iki pokok gak batal, dianggap salat dituakno malaikat. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Ya Masya Allah, doanya malaikat itu mustajab. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, al-bisyarah ar-rabi'ah. Itu diambil dari firman Allah surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ayat ini berbicara dirikanlah salat 5 waktu wabil khusus salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi tadi Bapak Ibu sholat subuh itu, nek kene iki malaikat tok. Wakeh malaikat cuman gak ketok. Tapi kita percaya. Apalagi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari Muslim, tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Malaikat yang menjaga malam, yang tugas malam, dan malaikat yang tugas siang itu kumpul pada waktu sholat subuh. Jadi malaikat ada 2 shift Bapak Ibu. Malaikat malam dan malaikat siang. Ya pergantiannya waktu subuh dan waktu asar. Wabil khusus waktu subuh ono ayate. Kemudian sahabat Abu Hurairah membaca, silakan kamu baca ayat 78 dari surat Al-Isra. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Kemudian yang kelima,
yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka, tidak akan dibakar di neraka seorang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Maksudnya apa? Subuh dan asar. Kemudian juga Nabi bersabda lagi, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat pada dua waktu yang dingin, yaitu waktu subuh dan waktu asar, pasti masuk surga. Jadi subuh sampai asar mulai adem. Kan bengi kul rada panas kan. Lah menjelang subuh apa? Adem. Enak-enake turu. Demikian juga siang panas, asar waktunya apa? Sudah mulai dingin, enak-enake turu. Maka kalau kita sanggup bangun, sanggup sholat, maka dijamin tidak dibakar di neraka dan pasti masuk surga. Kemudian yang keenam, wah ini luar biasa. Kita ini rela bercapek-capek, berpayah-payah, Bapak Ibu. Di antara tujuan kita adalah kepingin memandang wajah Allah yang maha mulia di surga. Dan itu di antara puncak kenikmatan surga. Ahli swarga engko ndelok Gusti Allah. Seperti apa bagaimana wallahu alam. Ya, itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami waktu itu berada di samping Nabi Muhammad SAW ketika bulan purnama malam hari. Dan Nabi melihat kepada bulan purnama itu. Bulannya bunder seser, ketok jelas. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamara. La tudammuna. Wa fi riwayah la tudarruna fi ru'yatih. Sesungguhnya kamu semuanya pasti akan melihat Rabbmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Kelihatan jelas, gamblang, terang benderang, dan masing-masing bisa lihat dari tempatnya tanpa berdesak-desakan. Kabeh iso ndelok Gusti Allah. Resepe apa? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kamu bisa tidak terkalahkan, artinya tidak terlewatkan. Sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukan. Salah satu resep yang ngelihat Allah adalah sholat subuh dan asar, wabil khusus berjamaah di masjid. Jadi lek kepingin delok Gusti Allah, kepingin ketemu Gusti Allah, jogon sholat subuh, jogon sholat asar. Ya, subuh dan asar ya. Subuh dan asar. Yaitu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Terutama sholatnya di masjid. Kemudian beliau membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Dan ini dulu Bapak Ibu sebelum Isra Mi'raj itu Nabi sholatnya itu sholat pagi dan sholat sore. Sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. 2 rakaat. Kemudian Isra Mi'raj jadi 5 waktu. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Yaitu di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia itu salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan salat semalam suntuk. Ya, Masya Allah. Jadi sembahyang isya di masjid padha karo sembahyang separuh malam. Sembahyang isya karo subuh di masjid padha karo salat semalam suntuk. Kemudian juga masih tentang salat subuh, lanjutannya yang ke-8, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra tsumma jalasa fi musalla." Barang siapa yang salat subuh kemudian duduk di tempat salatnya. Ya, kayak kita sekarang ini persis. Salat alaihil malaika, maka malaikat mendoakan dia. Wa salatuhum alaihi, doanya malaikat kepadanya adalah Allahumma ghfir lahu, Allahumma
warhamhu. Tadi kan riwayatnya umum kan, nunggu sholat. Kali ini riwayat khusus. Mari subuh, tetap lungguh di masjid sambil berzikir. Kayak pengajian ini zikir. Maka didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh malaikat. Dan Tuhan malaikat itu mustajab. Kemudian yang kesembilan, dan ini juga persis seperti yang kita lakukan sekarang ini. Hadits riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia dapat ganjaran seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, dan sempurna. Allahu Akbar. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Mek lunggung ini tak lho. Lelek turu, oleh ganjaran apa gak? Tulu oleh ganjaran. Karena pengajian tidur itu adalah termasuk tidak bagus. Itu termasuk menyakiti guru. Jadi lek turu gak oleh. Ya caranya apa ya jak turu? Ngantuk Ustaz, yang bawa apa? Bawa spray. Bawa spray tadi semprot, yang ngantuk semprot. Iya, memang betul. Tidur di majelis taklim itu nggak boleh. Itu termasuk menyakiti guru. Sampai lek ngajar, murid sampean turu. Iya bagi negara sampean. Meneng tak apa ditegur. Iya, saya tegur. Ya, sekarang kan negor ini kan, cuman halus kan negor ini. Jadi begitu. Kalau oleh turu Bapak Ibu. Nah kemudian sholat isyraq itu waktunya kapan? Sholat isyraq itu waktunya kapan? Mek lungguh ngene tak lho. Apa? Dicatat apa? Haji, umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Ditambahi lagi, didoakan oleh malaikat. Ampuni dia, sayangi dia. Ditambah lagi apa tadi itu? Dicatat sedang sholat. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, tentang waktu sholat isyraq, itu memang ada 2 pendapat Bapak Ibu. Dan ini sudah kami kaji semenjak dahulu kala. Waktu sholat isyraq yang pertama itu adalah seperti waktu sholat yang ada di jam-jam kita itu. Waktu syuruk ya. Kalau hari ini, kalau di eh, jam milik saya ini 5.40 ya, 5.40. 5.40. Cuman kalau di jamnya Kemenak itu lebih 5.37 malahan. Walhasil kita ambil aja 5.40. Dan 5.40 sudah boleh sholat itu. Itu maksudnya adalah matahari sudah terbit, ya, tapi belum masuk waktu duha. Dan memang itu waktu larangan sholat. Tapi boleh sholat kalau ada sebabnya. Dan termasuk amalan ini sholat syuruk adalah sebab. Itu mirip dengan ba'da subuh, ba'da asar kan tidak boleh sholat kan. Tapi kalau Bapak Ibu masuk masjid boleh sholat enggak? Boleh, karena apa? Ada sebabnya. Ini waktu yang pertama. Jadi memang waktunya waktu yang munibel titit itu waktunya sholat syuruk itu. Itu matahari sudah terbit, matahari wis metu, wis muncul tapi durung durung dukur, ya. Dan itu waktu yang kami ikuti. Dan ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, itu panjang lebar ya, di dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i. Di antara redaksinya itu berbunyi begini, warajjaha Ibnu Hajar fi syarhi syama'il wal Baijuri bi annahu yadkhulu bi mujarradi tulu'il fajr. Tulu'i syams ya. Ibnu Hajar dalam syarah kitab Asy-Syama'il, kemudian juga Al-Baijuri berpendapat waktu sholat isyraq dimulai sejak matahari terbit. Jadi matahari wis terbit ya. Sudah masuk. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wahallata ma'a kaunihima fi waqtil karoha. Kedua, sholat isyraq boleh dilakukan meskipun berada di dalam waktu yang enggak boleh sholat. Li'annahuma min dawatis sabab al-muqarin, karena 2 rakaat sholat isyraq itu memiliki sebab. Jadi ono sebabnya gak apa-apa. Bahkan Al-Baijuri mengatakan dan ulama yang lainnya,
Kalau kita tunda sampai waktu duha, berarti waktu syuruk sudah habis, ya. Lah ulama yang kedua berpendapat, syuruk itu padha karo duha. Jadi syuruk itu duha di awal waktu. Jadi kalau jam sholat kita ini 5.40, itu ditambah lagi sekitar 20 menit. Itu waktu duha. Jadi nambah 20 loh Bapak Ibu, untuk 10 nambah 20. Atau minimal 15 lah. Cuma lebih hati-hati 20. Dan itu yang dipakai di Arab Saudi. Jadi ulama-ulama Arab Saudi itu ikut pendapat waktu syuruk itu sama dengan waktu duha. Jadi lek wis bele muni sik durung oleh salat ngenteni 20 menit lagi. Ya monggo silakan masing-masing dengan keyakinannya. Kalau saya sendiri ikut pendapat yang pertama. Waktu sholat syuruk atau isyrok itu beda dengan duha. Bahkan kalau sudah masuk waktu duha, waktu syuruknya habis. Sehingga lek ono pengajian molor 5.40 kan sampai 5 sampai jam 6 pengajiannya ya. Lah berarti Bapak Ibu wis kelangan sholat syuruk, tapi masih boleh niatnya mengkodok. Jadi niatnya mengkodok sholat syuruk. Soalnya waktune wis entek. Iki sholat ana waktune. Waktune mek 15 utawa 40 utawa 20 menit, 15 atau 20 menit saja. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu ikut pendapat yang mana. Yang jelas tidak boleh milih yang enak-enakan. Kita harus mengamalkan dengan dasar ilmu. Saya ikut pendapat pertama, sudah saya pelajari. Bahkan saya itu sering melihat matahari terbit. Kami itu sering berada di rig pengeboran minyak di tengah-tengah laut di Selat Makassar. Nah di sana itu paling enak kalau lihat langit kelihatan jelas. Itu matahari kalau terbit itu larinya cepet Bapak Ibu. Jadi mulai terbit itu menuju menuju duha itu cepet kayak orang lari itu. Kayak mau melayu. Ya cepat sekali. Seperti itu. Baik, semoga jelas. Jadi orang yang sholat subuh di masjid, lalu duduk, zikir, dan termasuk pengajian ini adalah zikir yang paling afdol, lalu nanti sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyrok namanya. Maka dicatat seperti haji dan umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Kemudian yang ke-10, ya ini luar biasa, yaitu sabda Rasulullah SAW, man shalla salatas subh fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, berarti dia itu dalam penjagaan Allah. Dijogo karo Gusti Allah. Dilindungi oleh Gusti Allah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai. Maka jangan sekali-kali kamu ganggu orang yang berada dalam perlindungannya Allah. Karena kamu nanti akan dikejar oleh Allah. Dicari kamu oleh Allah. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmati syai' yudrikuhu. Karena orang yang dicari oleh Allah, gara-gara ganggu tadi, pasti akan ketangkep. Tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam, lalu dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi wong sing sholat subuh, terutama sing nang masjid, ojo diganggu. Lek awakmu ganggu, berarti ganggu orang yang dalam perlindungan Allah. Dan kamu akan dikejar, pasti ketangkap, dan kamu akan dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Ini jaminan penjagaan yang luar biasa terhadap orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, yaitu sabda Rasulullah SAW, afdalus salawat indallah, salatus subuh yaumal jumu'ah fi jamaah. Salat yang paling afdal di sisi Allah adalah salat subuh hari Jumat berjamaah. Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Nu'aim Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jadi salat Jumat, salat subuh dino Jumat. Salat subuh dino Jumat. Itu salat yang paling afdal. Bahkan bacaannya pun khusus. Baca apa kalau subuh hari Jumat? Yang pertama baca surat As-Sajdah. As-Sajdah lengkap ya. Yang kedua surat Al-Insan lengkap Bapak Ibu. Kudu nyomot-nyomot. Jadi ya gitu. Kalau memang mau mengamalkan sunnah, melo kanjeng Nabi. Nah subuh Jumat itu rakaat pertama baca As-Sajdah lengkap. Yang kedua baca Al-Insan lengkap. Maka perlu mungkin imam yang di samping bacaannya itu benar juga rada cepet. Cek gak tuwa-tuwa. Wis as-sajdah bocoke pewelan.
Waduh, makmume ngeluh kabeh. Iya, karena biasanya kualitas makmum kita ini khusyuk 3 ayat pertama. Alif lam mim tanzilul kitabi, 3 pertama khusyuk. Wah ya wis. Rakaat keempat wis nglembosi kabeh wis, embus nang ndi gak ero. Ya seperti itu. Tapi sabar aja. Sabar aja niatnya adalah ngikuti sunnah. Demikian. Kemudian berikutnya lagi ada tambahan. Kalau orang itu ndak bangun sholat subuh, itu berarti katanya Nabi orang yang mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, telinganya dikencingi setan. Terus ngomong Kanjeng Nabi, itu hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, diceritakan kepada Nabi satu orang yang tidur sampai subuh. Subuhnya kelewatan. Lalu katanya Nabi, balas syaiton fi udunihi. Itu orang yang setan kencing di telinganya. Allahu Akbar. Jadi dikencingi setan telinganya. Kalau dikencingi manusia mau enggak Bapak Ibu? Manusia aja enggak mau, apalagi setan. Baunya kayak apa kencingnya setan itu. Naudzubillah. Kemudian juga di antara keutamaannya pula, ini tambahannya dari tadi, bahwa orang itu kalau sholat isya dan subuh berjamaah, mudah-mudahan bukan termasuk orang munafik. Itu ada ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus shalah 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajar." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Wong munafik iku wangel sembahyang isya sampai subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu ya kedudukan salat isya dan subuh, mereka akan datang sambil sambil merangkak. Lek ero fadilahe awakmu nang masjid ambek apa? Berangkang. Ya fadilahnya subuh dan isya berjamaah. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu kalau lagi tidur, itu setan membuat 3 ikatan di bagian belakang kepala kita. Ya, di kofiah bagian belakang, itu setan buat ikatan. Satu ikatan setan bilang, "Malam masih panjang, tidurlah." Lagi, "Malam masih panjang, tidurlah." Lagi, "Malam masih panjang, tidurlah." Diikat 3. Caranya bagaimana melepas 3 ikatan itu? Katanya Nabi, kalau dia bangun lalu zikir. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan lepas. Kemudian kalau dia ngambil air wudhu, 2 ikatan lepas. Kemudian dia sholat, maka 3 ikatan lepas. Dan dia pun hari itu semangat, jiwanya bagus, harinya indah. Kalau dia tidak lakukan itu, maka hari itu males dan jiwanya buruk, harinya hari yang buruk. Kemudian yang terakhir lagi, bagaimana caranya bisa bangun sholat subuh? Sholat subuh jamaah itu angel apa gampang Bapak Ibu? Angel apa gampang? Mungkin Bapak Ibu dibuat gampang oleh Allah, bersyukurlah. Sembayang subuh di masjid, jamaah itu wangel pol Bapak Ibu. Angel pol. Lah buktinya aja, berapa soft tadi? Iya. Jadi orang kuat itu bukan yang kuat angkat berat. Melok fitness, angkat beban biro. 100, 200 kilo. Wah, lek subuh turu. Ini orang lemah ini. Orang kuat itu adalah yang bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Ya iki wong sing kuat. Caranya bagaimana? Caranya nomor 1 punya niat yang tulus. Aku kepingin tangi subuh, kate subuh wenang masjid. Kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua caranya tidurnya jangan malam-malam. Lek turu ojo bengi-bengi. Wis paling bengi jam 10 lah paling bengi. Kemudian yang ketiga meninggalkan dosa. Ini kata para ulama yang membuat orang itu sulit bangun sholat itu gara-gara kakean dosa. Sehingga kalau mau tidur kalau bisa itu tobat dulu, bersih-bersih dari dosa. Kemudian yang keempat yaitu berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang memudahkan bangun sholat subuh atau tahajud. Ya, di antaranya kalau mau tidur kalau bisa itu wudhu dulu, duwe wudhu, kemudian sebelum tidur membaca zikir-zikir sebelum tidur, banyak istighfar, kemudian juga jangan lupa apa? Nyetel beker, alarmnya dipasang. Jadi lek HP ini telu dipasang kabeh telu. Iya, berarti itu berarti sungguh-sungguh kepingin bangun. Kemudian juga kalau bisa berwasiat kepada temannya atau tetangganya atau siapa di sebelah kamarnya, tolong aku tangekno, bangunno.
lek aku gak iso tangi. Ya, dan terus minta sama Allah, pasti oleh Allah dimudahkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Baik, Pak. Pertama-tama ibu-ibu yang sholat di rumah itu mendapatkan semua fadilah bapak-bapak sholat di masjid. Semuanya dapat. Bahkan Nabi mengatakan lebih baik. Lah cuman kalau mau mengamalkan sholat isyraq tadi, Pak, itu kalau hadisnya kan bunyinya gini, Pak. Man sholat subha fi jama'atin tumma qa'ada yadhkurullah. Jadi syaratnya itu duduk berzikir kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan lunggune ku tetep ning ngene, gak pindah-pindah. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa pindah-pindah yang penting tetap di satu masjid. Jadi kalau memang mau dapat fadilah itu, ya berarti tetap duduk di sajadahnya. Lek ditinggal masak dan yang lainnya nggak masuk Pak, gugur Pak. Ya, karena itu sudah tidak berhubungan dengan dzikrullah. Kecuali kalau darurat, misalnya ke kamar mandi, terpaksa dia buang air kecil, buang air besar, terus wudu, balik meneh, enggak apa-apa, itu kan darurat itu. Jadi gitu, Mbak. Jadi kalau mau ngamalkan, berarti habis sholat subuh tetap duduk di sajadahnya, di musolanya, enggak pindah-pindah dulu. Demikian, wallahu alam. Monggo, kalau ada lagi, tafadhol, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 iya. Lah menyikapinya, mungkin orang itu memahami separuh dalam masalah ini. Jadi belum memahami duduk permasalahannya. Mungkin dia itu baru dapat info dari satu pihak. Sehingga dia langsung menvonis bapak sebagai salah. Nah itu masalahnya. Nah, maka perlu diterangkan. Oh enggak, memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya sekarang ini waktunya. Pendapat kedua, nunggu masuk waktu duha, bukan 10 menit, 20 menit, Bapak tambah gitu. 10 kurang on, 20. Ngono, tambahi lagi. Jadi gitu, gitu aja. Karena biasanya teman-teman itu Pak, memang infonya kurang Pak, ilmunya gak pepek. Iya, saya aja ketika nyampaikan bahwa boleh itu Pak, itu ada yang menghujat saya Pak, dianggap saya ngarang dewe Pak. Dianggap aku ngarang dewe, ojo ngarang kon, gini gini gini. Nah kan repot ini kan. Maksudnya kalau nggak tahu itu kan tanya kan. Ya, dan saya ngomong gini pun sudah saya kaji Pak, saya kaji itu. Apalagi nasnya tadi itu jelas sak jelas-jelasnya bahwa sholat sunnah isyraq dengan sholat duha itu berbeda. Dua sholat yang berbeda. Duwe waktune dewe-dewe. Sholat isyraq waktune dewe, sholat duha waktune dewe. Lek wis masuk waktu duha, isyraqe waktune wis entek. Kalau mau sholat berarti niatnya adalah mengkodok, seperti itu. Jadi mungkin dia itu, pemahamannya kurang lengkap masalah ini. Jadi kalau memang Bapak ngerti ya terangkan, lek Bapak gak ngerti, lek kira-kira gak ribut, oh ya wis matur suwun, Bapak sholat tok terus ae wis, ngono ae. Lek kuwatir lek kalau kuwatir ribut ya, kadang orang diajak, bicara nanti tambah panjang gitu wis. Oh ya wis matur suwun, wis Allahu akbar ngono ya wis. Iki matur suwun tapi sembayang ya apa sih? Jadi seperti itu. Baik, monggo kalau ada lagi boleh silakan. Ya, monggo silakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya,
Iya, iya. Baik. Kalau yang dimaksud hadis tadi ya, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia seisinya. Itu maksudnya salat sunnah fajar atau disebut dengan salat qobliyah subuh. Jadi salat sunnah fajar itu Pak, namanya 3. Salat fajar, sunnah fajar, qobliyah subuh. Lah sholat subuh itu juga disebut dengan sholat subuh, juga disebut sholat fajar. Ya, sholat subuh juga sholat fajar namanya. Cuman kalau konteks hadis tadi, 2 rakaat sholat fajar maksudnya adalah sholat sunnah fajar. Dadi lek sing sadurunge subuh iku, Pak, Bapak niate sunnah fajar atau qobliyah subuh. Walaupun juga disebut dengan sholat fajar. Ya. Jelas kalau gini? Jelas ya? Monggo, silakan. Iya, langsung sholat. Oh enggak. Iya, baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali dan ini juga sering terjadi di majelis taklim. Nah kalau lagi pengajian itu Pak, enggak boleh moro-moro ngadeg sholat Pak. Itu termasuk adab yang buruk. Dan kita orang Islam nggak boleh egois. Lu kan wis dit kan, ya salah ya sing ceramah diterusno. Bukan. Kalau dalam kasus seperti ini, Anda sabar dulu, nunggu sampai ceramahnya selesai. Kalau ternyata ceramahnya sampai duha, ya enggak apa-apa, Anda tetap sholat syuruk, tapi niatnya mengqadha. Jadi lek pas ceramah ini mau sholat enggak, itu enggak adab itu Pak, enggak bagus itu. Dan terus terang umat Islam itu kelemahannya di sini Pak. Kadang egois mengejar ibadah, tapi dia ganggu dan nyakiti orang lain. Itulah yang menjadikan banyak ahli ibadah diobong di neraka. Iya, akeh hadise. Ahli ibadah diobong di neraka. Soalnya apa? Fokus nang ibadah, tapi tidak memahami nilai ibadah itu, makna ibadah itu. Iya. Dengan Nabi kan pernah ditanya, ada perempuan rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, amal iki, amal iku, sodakoi gede, tapi ganggu tonggoi. Jadi Nabi apa? Tidak ada kebaikan padanya, dia adalah ahli neraka. Tapi ada lagi perempuan, sholatnya mek 5 waktu, sodakoi cilik, tapi tidak ganggu orang lain. Kata Nabi apa? Nah, dia itu ahli syurga. Seperti itu. Jadi tidak boleh mentang-mentang wisdit langsung moro sembahyang. Pemenang ada yang mengharap gini, mau sembahyang langsung. Waduh, ini berarti orang tidak memahami maknanya sholat. Sholat itu maknanya apa sih? Sholat itu maknanya menghargai orang. Sholat maknanya ya akhlak, maknanya ada. Tapi tidak ngerti. Sehingga orang-orang model gitu kebanyakan dia bakar di neraka. Kenapa? Gak ngerti ibadah. Ibadah tidak mengubah perilakunya menjadi lebih baik dalam muamalah kepada orang lain. Sehingga kalau kita lihat pesawat-pesawat haji yang ngangkut jamaah haji itu, bagaimana keadaan pesawatnya, Pak? Haji-haji reguler, pesawatnya itu nang Mekah, nang turun di Jeddah, bagaimana pesawatnya? Pesawatnya itu kotor, kamar mandinya becek semuanya, bau dan seterusnya. Tapi kalau pesawat nanggane Eropa, bersih, kamar mandinya itu kering, nggak bau sama sekali. Iki ya apa sih wong Islam iki? Kayaknya citranya orang Islam itu apa? Ceritanya jelek orang Islam itu, mek pinter sembayang tok, tapi gak ngerti maknai sembayang iku apa. Maknai sembayang iku pesawatnya sing bersih, sing wangi, jedinge jeding kering bukan untuk basah. Lagi ku ape sak pesawat wudu nek jeding ari. Dikira jedingnya masjid iki. Ini pesawat itu pesawat toiletnya toilet kering, nggak boleh pakai air di situ, airnya buat cebok aja. Akhirnya buecek kabeh mau mambu, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.